Malam Bu Santi. Malam Pak Amran. Gimana kabar ini Bu? Baik, baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jakarta aman dari hujan dan Aman. banjir. Aman ya. Baik nih Bu Santi, kita udah ada teman-teman juga yang sudah bergabung. Ini selamat malam untuk Bapak SNTN77, Ibu Risna Ada. Ya, ini udah banyak juga teman-teman, Pak Hendra udah ada. Oke, sebelum kita mulai kita buka dulu ya Bu Santi ya. Udah siap ya? Pak. Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amran di live Instagram Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi channel ini dibuat khusus untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan agar ke depan kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah, hari ini seperti minggu kemarin, saya tidak sendiri lagi. Saya ditemani oleh partner saya dari jauh ya, partner dari Jakarta, Ibu Santi gitu ya. Jadi malam ini kita akan berbagi ilmu ya soal perpajakan dengan seorang pakarnya nih langsung dari Jakarta ya. Nah, teman-teman silakan disiapkan pertanyaannya buat teman-teman yang ada pertanyaan dan boleh langsung diketik di kolom komentar teman-teman ya. Nah, um, Bu Santi, gimana kabar hari ini? Baik Pak, baik. Sehat ya, semua kerjaan lancar ya Bu Sehat, Santi ya? sehat. Alhamdulillah. Baik, Iya Pak. sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman, ya mungkin kita perlu disclaimer dulu bahwa apa yang saya dan Bu Santi nanti sampaikan di video ini itu adalah pendapat kami pribadi masing-masing 100%. Ya, jadi ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya kalau nanti kami berdua ada kesalahan teman-teman ya. Dan isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena setiap orang kan punya kasus yang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada kasus ya boleh konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda agar Anda dapat jawaban yang lebih spesifik mungkin ya. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi yang ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar ya. Kami akan berusaha menjawab semampu kami berdua, gitu ya. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, trainer A03 ya. Dan kalau untuk menghubungi Bu Santi di mana nih, Bu Santi? Ya, boleh ke website saya www.konsultasipajak.co.id. Oke, Bu Santi www.konsultasipajak.co.id ya. Oke. Nah, Betul. teman-teman. Oke, ini sebelum sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung ya, yang ada masalah soal perpajakan, silakan diketik di kolom komentar ya. Nah, minggu lalu saya dan Bu Santi udah membahas tentang wajib pajak orang pribadi gitu ya. Yang Betul. apa saja kewajiban perpajakannya gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang wajib pajak badan, UMKM badan gitu ya. Jadi apa saja kewajiban perpajakan UMKM badan itu kita akan coba bahas pada hari ini ya. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan langsung diketik di kolom komentar. Kami akan mendahulukan pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, Bu Santi, sebenarnya wajib pajak badan apa tuh ya? Yang mana yang dikategorikan sebagai wajib pajak badan nih, Bu Santi? Ya, jadi sebenarnya kan kita di Indonesia ini punya dua jenis wajib pajak ya Pak ya. Yang satu wajib pajak orang Oke. pribadi yang minggu lalu sudah kita bahas. Ya, Yang sekarang kita betul. akan bahas mengenai wajib pajak badan.
Jadi wajib pajak badan Mhm. itu suatu badan usaha nih yang mereka itu daftar Mhm. NPWP ke KPP sehingga mereka menjadi wajib pajak badan. Oke. Tuh, dan di situ nanti ada hak dan kewajiban dari wajib pajak badan itu sendiri ya Pak ya, yang pasti berbeda Mhm. dengan wajib pajak orang pribadi Oke. gitu. Jadi mungkin lebih familiarnya wajib pajak badan itu kalau kita ya yang orang awam ya bentuknya CV ataupun PT gitu ya Bu PT, Santi ya. betul, betul, betul. Jadi PT, CV itu masuk dalam kategori wajib pajak badan. Nah, sebetulnya apa sih bedanya antara kewajiban wajib pajak orang pribadi dengan kewajiban wajib pajak badan nih dalam hal pelaporan perpajakannya? Jadi kalau misalkan wajib pajak orang pribadi itu kan mereka itu tidak perlu pembukuan ya Pak ya, Mhm. itu yang pertama. Kalau misalkan untuk wajib Mhm. pajak badan itu wajib pembukuan. Itu ada Wajib, aturan oke. PMK-nya sendiri. Terus dari segi pelaporan pajaknya, kalau wajib pajak badan kan, wajib pajak orang pribadi itu Mhm. sangat mudah, yaitu cuma cukup setor pajak 0,5% per bulan, tidak perlu lapor apa-apa. Oke. Tapi berbeda nih dengan wajib pajak badan, karena wajib pajak badan itu kan mereka sebagai pembayar pajak, sebagai pemotong pajak juga. Jadi nanti ada Mhm. ketentuan untuk lapor PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 yang semua sekarang udah Oke. menjadi satu di SPT unifikasi gitu. Jadi dari Oke. segi pelaporan SPT masanya itu badan itu akan ada tiap bulan dibandingkan orang pribadi. Oke. Jadi beda dari sisi yang pertama proses pencatatan ya. Kalau orang pribadi boleh pencatatan Betul, saja, kalau badan wajib pembukuan ya. Oke. betul, Nah, betul. kemudian yang kedua adalah untuk wajib pajak orang pribadi seperti yang minggu lalu itu tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan setiap bulan, gitu ya. Betul. Sementara untuk wajib pajak badan dia itu ada untuk pelaporan setiap bulannya, gitu ya. Betul, betul. Jadi ada kewajiban lapor Oke, setiap bulan. dan kemudian kewajibannya selain membayar pajak juga harus ini ya, kalau badan itu bisa jadi wajib pungut untuk Sebagai apa namanya pemotong. pajak atau pemotong gitu ya untuk pajak orang lain Betul, gitu ya. betul, betul. Jadi itu bedanya orang pribadi Oke, sama jadi badan. Kalau badan itu bisa jadi pemotong pajak. oke. Di saya agak putus-putus ya suaranya ini Bu Santi. Semoga di Oh, teman-teman yang mungkin lain sinyalnya ya, mungkin bagus ya. sinyal ya, Pak ya. Iya betul. Oke, jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Nah, kemudian kalau badan itu tadi kan wajib lapor nih apa-apa aja sih yang sebetulnya yang menjadi kewajiban wajib pajak badan tadi Bu Santi? Ya, jadi kalau misalkan wajib pajak badan itu kan udah pasti mereka punya pegawai ya, Pak ya. Jadi mereka ada Oke. kewajiban lapor yang namanya SPT PPh pasal 21. Tetapi kalau misalkan gaji karyawannya itu masih di bawah PTKP, maka kewajiban lapornya tidak tiap bulan, tapi di bulan Desember Oke. aja. Oke, Karena kalau di semuanya bawah nihil PTKP setiap ya. bulan. Betul. Mm-mm, mm-mm. Oke. Itu yang pertama untuk kewajiban lapor PPh pasal 21. Lalu ada kewajiban lapor SPT PPh unifikasi nih sekarang yang isinya itu ada 4 ayat 2, Oke. ada 23, Mm-mm. terus ada pasal 15, ada pasal 22. Nah, itu kalau misalkan memang badan perusahaan tersebut punya transaksi jasa Mm-mm. dengan orang lain yang mesti dipotong PPh pasal 23, maka dia akan ada kewajiban lapor SPT PPh unifikasi gitu. Jadi Oke. tergantung perusahaan tersebut apakah ada jasa terkait untuk dilakukan pemotongan pajak. Oke. Jadi kalau misalnya ada kegiatan transaksi yang harus dipotong, misalnya PPh 23, maka wajib Mm-mm. dilapor pajak bulanannya gitu ya. Betul, Laporan ke dalam bulanannya gitu SPT ya. unifikasi. Betul. Oke. Nah, tetapi apabila misalnya tidak ada transaksi pada bulan itu, anggaplah tidak ada transaksi jasa gitu ya, maka tidak perlu lapor gitu ya. Betul, betul, tidak perlu lapor.
Betul ya. Jadi Betul, dilapor ketika ada transaksi, ketika tidak ada transaksi tidak perlu lapor gitu ya. betul, betul. Oh, baik. Oke, Bu Santi. Nah, kemudian untuk badan nih Bu Santi, apakah misalnya boleh menggunakan tarif yang sama dengan orang pribadi apabila dia berstatus sebagai UMKM? Ya, jadi kalau badan itu boleh Pak, boleh pakai PP 23 yang Mhm. 0,5%. Tapi kalau Oke, badan itu ada batasan waktu kan. Kemarin orang pribadi itu selama 7 tahun, sedangkan oke, kalau misalkan badan berbentuk PT itu hanya boleh pakai 3 tahun, dan untuk badan bentuk CV boleh pakainya 4 tahun. oke. Semuanya tetap Tapi ada batasannya ya. Jadi CV, betul, PT maupun orang pribadi tetap boleh menggunakan tarif PPh final yang 0,5%, cuman mesti diperhatikan yang tadi ya, batasan waktu penggunaannya gitu ya. betul. Selain batasan waktu, dari omsetnya juga Mhm. Pak, mesti di bawah 4,8 miliar. Oke, jadi untuk badan mesti diperhatikan untuk menggunakan PPh final 0,5 itu maksimal omset adalah 4,8 Betul, gitu ya. Nah, betul. ketika misalkan omsetnya lebih dari 4,8 M, nah gimana tuh ketentuannya Bu Santi? Ya, jadi kalau misalkan omset udah di atas 4,8 M, berarti kan perusahaan wajib dikukuhkan jadi PKP ya, Pak ya. Itu udah Oke. jadi wajib. Kalau misalkan omset di bawah Mhm. 4,8, mau dikukuhkan atau tidak itu opsional. Tapi pada saat omset udah di atas 4,8 M, maka itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi tergantung dari Oke. wajib pajaknya apakah mau mengajukan diri atau nanti dikukuhkan secara jabatan oleh DJP saat ditemukan. Oke. Gitu. Nah, Nah, nanti dari kewajiban perpajakannya jadinya udah bukan pakai PP mhm. 23 nih. Udah pakai Oke. menggunakan tarif normal. Tarif badan Mhm. yang 22%. Oke. Gitu. Jadi ketika dia melewati 4,8 miliar, berarti tarif pajaknya kembali ke perhitungan normal gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan untuk PKP ya. Kalau Mm-mm. misalnya omset dia sebetulnya itu tidak sampai 4,8, belum sampai nih 4,8, tetapi karena Mm-mm. melakukan transaksi dengan misalnya dengan pemerintah gitu ya, yang Mm-mm. mewajibkan untuk buka faktur pajak atau misalnya pedagang emas gitu ya, yang walaupun Mm-mm. omsetnya tidak sampai 4,8, mereka diwajibkan untuk PKP, buka faktur pajak. Mm-mm. Nah, itu ketentuannya Mm-mm. seperti apa nih, Bu Santi? Iya, itu tergantung industrinya lagi, Pak, berarti. Itu kan kayak contoh Oke, tadi Pak Amran sudah sebutkan terkait dengan penjualan emas ya. Penjualan emas itu oke, objek PPN walaupun omset kita belum di atas 4,8, itu tetap kita mesti ajukan diri sebagai PKP. Memang ada ketentuan oke, khususnya nih untuk industri emas gitu, untuk perhiasan. oke. Nah, kalau kalau industri umum Bu Santi yang omsetnya belum nyampe nih 4,8, tetapi dia butuh untuk dikukuhkan sebagai PKP karena lawan transaksinya misalnya kebanyakan minta faktur pajak dan lain sebagainya. Itu untuk PPh-nya boleh pakai yang PPh 0,5 atau dia mengikuti PPh yang udah PKP gitu. Boleh, boleh menggunakan PP 23 selama omset dia masih di bawah 4,8 M. Tadi kan Walaupun kewajiban statusnya. PPN Mhm. itu karena dia mau dikukuhkan. Betul, walaupun Oke. statusnya dia adalah PKP. Walaupun statusnya PKP, tapi omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, maka dia boleh tetap menggunakan PP 23 ya, yang tarif 0,5% itu ya Bu Betul, Santi ya. Oke, nah ini menarik betul. sekali Cuma ya. berarti Nah, bedanya, mm-mm, nih antara WP UMKM yang mau mengajukan diri PKP dengan yang tidak PKP berarti hanya di laporan PPN-nya aja nih Pak. laporan Kalau untuk PPN-nya yang ya. PK, Oke, nanti. untuk yang PKP ada Gimana? kewajiban lapor PPN. Walaupun Oke. dia nggak ada omset nih ya Pak, walaupun dia tidak punya Mm-mm, omset di bulan tersebut, maka dia wajib lapor mm-mm. SPT PPN nihil. Oke, sorry, suaranya putus-putus. Jadi walaupun dia tidak punya omset di bulan itu, Betul. Nah, dia tetap ada kewajiban lapor SPT PPN. Tapi SPT nihil, Pak. masa Jadi PPN gitu nol, ya. tidak ada transaksi. Betul.
Oke, ini menarik sekali obrolannya Bu Santi ya, tapi ditahan dulu, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi ini yang Oke, oke. pertama ada dari Bapak Bambang BS74. Saya pengurus koperasi, sudah 4 tahun menggunakan PP 23. Apakah di tahun Mm-mm. 2022 ini dah wajib bayar dan lapor angsuran PPh 25 tiap bulannya, atau cukup bayar di bulan Desember nanti, Bu Santi? Ya, jadi berarti kan ini sampai 23 Jadi tapi dia pengurus koperasi, udah nggak pakai pakai 4 PP tahun nih, 23 harusnya lagi kan karena batasnya, ya mm-mm. batasnya 4 Gimana Bu? tahun. Jadi kalau misalkan selesai 4 tahun, selesai 4 tahun itu berarti Mm-mm. kan kita akan kenakan tarif normal, yang tarif badan. Oke, Nah, oke, tapi tidak perlu ngangsur dulu nih PPh 25-nya karena kan kita belum dapat laba fiskal. oke. Jadi mulai ngangsurnya kapan nih Bu? Koneksinya ya, Pak ya? Ya koneksinya yang gitu ya. Jadi angsuran PPh 25-nya itu mulai kapan nih dibayarnya Bu? Nanti pada saat kita udah dapat laba fiskal, Pak. Jadi misalnya nih tahun 2022 kan habis sampai dengan Desember. Berarti kan Oke, 2023 itu harusnya kan kita sudah ngangsur PPh 25, tapi kan kita tidak punya dasar nih PPh 25 itu dari mana angkanya ya kan. Du- Jadi setelah oke, WP yang tadinya UMKM yang beralih ke oke, tarif umum itu boleh PPh 25 tahun pertama tersebut nihil. Jadi kita boleh tidak ngangsur dulu. Nanti di tahun oke, 2002, berarti kan 2023 nanti lapor di 2024 kita akan lapor laba fiskal tuh. Nah, nanti pada saat oke, laba fiskal sudah dapat, baru mungkin di tahun 2024-nya kita mulai ngangsur. oke. Jadi sebenarnya 2023 itu sebagai dasar dulu ya untuk perhitungan angsuran PPh 25 di tahun 2024 nanti, gitu ya. Betul, betul. Oke, gitu ya Pak Bambang BS74, semoga membantu Pak. Nah, dari Bapak Eka Wasnawa, ini dari Bali nih Bu Santi ya. Ya, malam Mbak Amran dan Bu Santi, malam Pak Eka. Terkait wajib pajak badan ini, apa sanksi telat lapor massa dan tahunan bagi badan ya? Nah, Bu Santi, apa sanksinya nih kalau telat Ya, lapor untuk yang massa dengan tahunannya? ya. Jadi kalau misalkan untuk telat lapor massa, SPT yang PPh Mm-mm. 21, 23, 4 ayat 2, selain PPN itu dendanya 100.000 kalau telat lapor. Oke, 100.000 per bulan ya? 100.000. 100.000 per bulan, tapi tidak akumulasi ya Pak. Karena ini bukan denda Jelas. telat bayar. Beda dengan denda telat Oke, bayar. oke. Jadi kalau misalkan Terus, untuk tahun itu mm, nanti dendanya 1 juta kalau telat lapor tahunan, oke, SPT tahunan. kalau kalau telat lapor SPT tahunan Sedangkan itu dendanya adalah 1 juta, sementara denda bulanan telat lapor adalah 100.000 gitu ya, tapi tidak berlaku akumulasi ya Bu Santi ya. Misalnya oh telat nih 3 bulan nggak lapor-lapor, betul, nggak 300 gitu ya, tetap 100 gitu ya. bukan. Betul, betul Pak. Terus Mm, untuk SPT PPN itu dendanya lima mm. ratus ribu. Ini denda denda telat lapor yang paling gede. Oke, kalau SPT PPN 500.000 dendanya. Ya Pak Eka ya, jadi Betul. jangan telat-telat bayarnya. Jangan telat-telat lapornya maksudnya ya, biar nggak kena denda. Ya, semoga membantu Pak Eka ya. Oke, untuk Bapak JK 55LH. Untuk PT Perorangan. PT Perorangan Badan omset di bawah 4,8 M. Apakah apa pembukuannya ada beda dengan perusahaan PT biasa yang normal? Bu Santi, PT Oh Perorangan ini beda nggak sama yang ya, normal? PT perorangan dan PT biasa sama, Pak. Pembukuannya sama, Mm-mm. sama-sama mesti catat. Kalau jual mesti catat jurnal akuntansinya, beli juga mesti catat jurnal akuntansinya, terus mesti arsip bukti-bukti dokumen-dokumennya. Jadi antara PT biasa dan PT perorangan tidak ada beda dari segi pembukuan. Oke, ya jelas ya Pak Jadi JK hanya 55LH bedanya ya. tuh, ya bedanya itu hanya di bagian pada saat kita mau mendirikan aja. Pada saat kita mendirikan PT perorangan hanya bisa Mm-mm. sendiri, tapi kalau PT biasa kan tidak bisa sendiri. Itu aja sih kok bedanya. Ya, Tapi mesti kalau dari segi betul. pembukuan dan perpajakannya sama.
Jadi setelah berdiri semua hak dan kewajiban PT Perorangan dengan PT Persero ya, PT biasa itu semuanya sama. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Oke, itu ya Pak JK 55 LH, semoga membantu. Nah, Bu Santi izin bertanya, jika ada pegawai lepas di bawah PTKP dalam 1 bulan, wajib dilaporkan dalam SPT PPh 21. Jika wajib, apakah gaji pegawai tetap di bawah PTKP juga wajib dilapor bersama pegawai lepas? Bu Santi. Nah, sebenarnya kalau misalkan PPh Mm-mm. 21-nya nihil, maka kita boleh lapor nanti di Desember. Oke, Tetapi tidak harus lapor tiap bulan. case, betul, tapi case kalau pegawai lepas kan kita mesti terbitkan bukti potong. Jadi biasanya kalau Santi itu Oke, walaupun nihil tetap lapor. Berarti pada saat lapor oke. si Jadi pegawai untuk lepas yang tersebut, pegawai mm-mm. tetapnya juga tetap mesti diinput gitu. Jadi tetap diinput biar nanti bisa diakui sebagai biaya gitu ya Bu Santi ya. Betul. Jadi pada saat ekualisasi di SPT tahunan itu klop angkanya. Oke. Jadi gitu ya, dari Ibu Santi Liu ya, sama-sama Ibu Santi nih ya. Tapi tadi agak-agak sedikit terputus-putus nih Bu Santi. Jadi mungkin bisa Lepas diulang ya? sekali lagi. Boleh, boleh. Terputus-putus. Jadi kalau Mm-mm. misalkan pegawai lepas di bawah PTKP dalam 1 bulan ini, apakah wajib dilaporkan di SPT PPh 21 nih? Kalau dia PTKP, di bawah PTKP. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan SPT PPh pasal 21-nya nihil, berarti kan nihil itu Mm-mm. dalam artian kita tidak setor PPh pasal 21. Berarti semua Oke. pegawainya itu di bawah PTKP. Itu boleh Mm-mm. tidak lapor di SPT masa tersebut. Kita boleh lapornya nanti Oke. di Desember. Oke. Oke. Nah, Jadi tapi tidak karena diwajibkan untuk melakukan betul. pelaporan bulanan untuk PPh 21-nya, tetapi Mm-mm. wajib dilaporkan di akhir tahun ya, di SPT Betul, PPh di masa 21 di Desember. Desember gitu ya. Oke, jelas Bu Betul, Santi. betul. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua, apakah gaji pegawai tetap di bawah PTKP? Dilapor bersama pegawai lepas. Dilapor bersama pegawai lepas. Maksudnya kayak gimana nih? Apakah gaji Ya, pegawai tetap di bawah PTKP juga wajib dilapor bersama pegawai lepas? Oh iya, betul. Sama ya Bu Santi ya perlakuannya ya. betul, Semuanya betul, dilaporkan di akhir tahun di Desember. Baik pegawai lepas maupun pegawai tetap. Gitu ya Bu Santi ya. betul. Oke, semoga membantu ya Ibu Santilio. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Santilio. Tadi Bu Santi ada info bahwa pengalihan UMKM ke PPh 25 boleh nihil selama 1 tahun, supaya perusahaan tidak berat bayar PPh 25 di akhir tahun nanti. Betul ya Bu Santi ya? Bukan Pak, justru nanti pada saat di akhir tahun Mm-mm. PPh 29-nya jadi lebih besar nih, karena kan kita nggak ada ngangsur PPh pasal 25. Oke, di tahun berjalan kita belum ngangsur PPh 25 karena belum ada Betul, dasar perhitungannya. Betul ya Bu Santi ya? betul, Jadi betul, nanti di tahun 2024 PPh 25 itu dihitung berdasarkan dari apa namanya laba fiskal di laba tahun fiskal. 2023 gitu ya. Betul, betul. Oke, seperti itu Bu Santilio ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, Bapak Eka, lalu selain administrasi apa ada bunga ya? Nah, tadi terkait denda nih kayaknya nih dari Pak Eka. Tadi kena denda, apakah selain Ya, itu ada betul, bunganya nggak, Bu betul. Santi? Betul, Pak. Ada, Pak. Jadi bunga itu kalau misalkan kita telat bayar. Jadi sanksi administrasi Oke, di perpajakan itu ada dua jenis. Yang pertama, oke. denda telat bayar. Yang kedua, denda telat lapor. Mm-mm. Nah, kalau denda telat Oh, bayar oke. ini pakai tarif bunga yang tiap bulan Mm-mm. dari Kementerian Keuangan keluarkan. Ya, yang Dan berbeda-beda angkanya ya, kadang 1, berapa, betul. 1,berapa, setiap bulan berbeda-beda. Dan Mm-mm. ini sifatnya akumulasi sampai kita bayar pajaknya. Oke, jadi itu bedanya denda telat lapor dan denda telat bayar, gitu ya Bu Santi ya. Ini dua hal yang berbeda Pak Betul. Eka. Kalau denda telat lapor itu 100.000 per bulan, tetapi tidak diakumulasi. Kemudian kalau Mm-mm. denda telat
bayar itu bunganya sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap awal bulan, kalau nggak salah ya Bu Santi ya. Betul, Dan betul, Pak. itu diakumulasi berapa bulan kita nggak bayar, maka bunganya akan dibayar sekian bulan. Ya, Itu ya Bu Santi tapi ya. ada maksimal Mm-mm. 48 bulan, Pak. Oke, maksimalnya 48 bulan ya. Betul. Nah, kalau misalkan 48 bulan belum dibayar-bayar gimana tuh Bu Santi? Ya, berarti nanti bunganya itu 48% itu, Pak. Kurang lebih kan Mhm. bunganya itu 1% tiap bulan. Jadi Oke, nanti berarti oke, 48% dari nilai yang terhutang. oke. Berapa lama pun 48% ya, gitu. Sorry, Ibu Santilio, sorry terpotong supaya perusahaan tidak berat bayar PPh 25 di akhir tahun nanti. Apakah perusahaan bisa cicil bayar tanpa ada dasar perhitungan? Nah, gimana tuh untuk kan tadi dasar perhitungannya adalah menggunakan 2023 ya contohnya ya untuk bayar PP cicil Mm-mm. PPh 25 di 2024. Apakah tanpa dasar misalkan dari awal bulan nih 2023 udah dicicil aja deh supaya nggak berat, bisa nggak nih Bu Santi? Ya, khawatirnya kalau misalkan kita tidak punya dasar, nanti jadinya lebih Mhm. bayar, Pak. Oke, Kalau lebih bayar, status SPT-nya itu pasti akan diperiksa. oke. Jadi kalau misalkan memang mau Mhm. mau cicil, menurut saya lebih baik bikin proyeksinya. Kalau bisa bikin proyeksi laba di tahun tersebut berapa, dihitung koreksi Mhm. fiskalnya, dihitung PPh terutangnya itu nggak masalah kalau memang bisa dihitung. Yang penting Oke. PPh Mhm. 25 ini pada saat kita angsur jangan sampai lebih bayar gitu. Iya. Karena Kalau khawatirnya lebih itu. banyak lebih ribet gitu ya, dapat pemeriksaan lebih ribet gitu ya Bu Santi ya. Betul, betul. Mhm. Karena Ya, opsinya cuma betul. restitusi, Pak, tidak bisa Mhm. kompensasi seperti PPN. Oke, jadi restitusi dan restitusi adalah ujung-ujungnya pasti pemeriksaan gitu ya Bu Santi Betul, ya. betul, betul. Oke, jadi seperti itu ya, Bu Santilio ya. Kalau bisa misalkan Ibu proyeksi berapa labanya nanti, itu boleh saja diangsur ya, tapi diusahakan jangan sampai lebih bayar. Lebih bayar Ibu kena pemeriksaan jauh lebih berat, jauh lebih ribet gitu ya. Oke, Bu Iya. Santi, semoga membantu ya. Oke, nah kemudian ini dari Ibu Ria Lini 147. Penghasilan dari penyertaan modal apakah termasuk objek pajak? Ya, Ya. mungkin maksudnya penyertaan modal mungkin bisa disamain dengan dividen kali ya Bu ya. Oke, gimana Bu Ya, Santi? jadi ini mungkin ada dua ya penyertaan modal kan dalam bentuk saham yang ada di PT atau dia dalam bentuk Oke, modal di CV. Jadi oke, kalau misalkan di CV itu kan bentuknya berarti pada saat dia dapat penghasilan itu bentuknya prive, mengurangi modal. prefer. Oke, Jadi itu betul. bukan objek pajak. Tapi sedangkan Oke, kalau misalkan bentuknya PT, berarti kan dia akan terima yang namanya dividen. Nah, dividen ini mhm, objek pajak. Kalau misalkan oke, Ibu Ria ini tidak investasikan. Tapi kalau misalkan oke. mau mau bukan objek pajak, maka Bu Ria tinggal investasikan aja nih dividen tersebut Mhm, selama 3 tahun. oke, jadi tergantung Bu Ria ya, maksudnya Ibu modalnya ini disertakan di dalam CV atau PT gitu ya. Nah, kalau kalau yang prefer sudah nggak bayar pajak lagi ya Bu ya. Jadi ini Betul. eh, kecuali kalau dividen, Bu Ria mesti investasikan supaya bebas pajak gitu ya. Nah, betul ya, investasinya itu boleh dalam bentuk tabungan, deposito gitu ya, itu juga diakui sebagai, atau beli properti gitu ya, selama 3 tahun, diakui sebagai investasi ya Bu Santi ya. Betul, betul. Lebih lengkapnya sebenarnya banyak instrumen-instrumen Mm-mm. investasinya di Mm-mm. PMK 18 kalau nggak salah Pak, PMK 18 PMK dari Bapak. 18 ya. Nah, Bu Ria boleh baca tuh PMK 18, tapi simpelnya sebetulnya yang penting bukan untuk dikonsumsi, uang dividennya Betul. itu tidak dipakai untuk konsumsi, maka itu akan dianggap sebagai investasi. Termasuk mungkin Bu Ria kalau misalkan mau beli logam mulia, beli emas gitu ya, itu juga masih dianggap sebagai investasi. Ya, semoga membantu Ibu Rial ini ya. Oke, dari Bapak JK 55 LH. Gimana atur PPh 25 kalau omset turun tahun ini dibandingkan tahun lalu? Nah, ini terjadi penurunan omset nih, Bu Santi. Gimana ngaturnya tuh PPh 25-nya, angsuran PPh 25-nya? Ya.
Kalau misalkan PPh ini kita coba omongin yang PPh 25-nya ini kalau kita tidak rubah ya Pak, kita tidak ajukan pengurangan PPh 25, maka nanti kemungkinan akan jadi lebih bayar. Jadi pada Oke. saat teman-teman punya omset turun di 3 bulan pertama, maka lebih baik teman-teman langsung ajukan yang namanya pengurangan PPh pasal 25. Jadi itu diajukan ke Oke. KPP. Mm-mm. Nah, nanti teman-teman untuk mengajukan pengurangan PPh pasal 25 ini perlu bikin proyeksi Oke. laba fiskalnya. Jadi Oke. omsetnya diproyeksi sampai dengan Desember, sampai laba fiskalnya juga diproyeksi sehingga dapat PPh 25 dengan nilai terbaru. Oke. Nah, nanti nilai Jadi terbaru boleh. itu kalau misalkan di ACC sama KPP diterima, maka nanti angsurnya menggunakan angka tersebut, angka yang baru tersebut. Angka proyeksi tersebut ya. Jadi boleh mengajukan Betul. untuk penurunan angsuran biar tidak lebih bayar Pak JK 55LH ya. Karena kalau lebih Ya, bayar ujung-ujungnya pasti adalah pemeriksaan gitu ya. Jadi lebih betul, bagus betul. ajukan ke KPP untuk penurunan angsuran gitu ya. Oke, Ya, semoga tapi ini membantu Bapak JK. Gimana ya Bu? Pak, tapi diajukannya setelah 3 bulan ya Pak ya. Jadi setelah Maret udah ketahuan omsetnya berapa sampai dengan akhir Maret, baru boleh ajukan di 1 April itu udah boleh. Oke, minimal 3 bulan ya Bu Santi ya. Betul, betul. Oke, kalau misalkan di 6 bulan baru terjadi penurunan, apakah tetap boleh Bu Santi untuk pengajuan Boleh, uh, uh, ya oke boleh ya. Jadi pengajuan boleh. sebelum akhir tahun ketika omset memang turun ya silakan pengajuan gitu ya. Ya, jadi lebih baik sih sebenarnya diajukan yang tadi 3 bulan pertama. Jadi setelah tahu omset Tiga. 3 bulan pertama turun, kita bisa Mm-mm. proyeksikan sampai dengan Desember, lebih baik langsung ajukan. Karena proses pengajuannya juga 1 bulan kan Pak. Jadi butuh waktu Satu juga. bulan. Iya, Ya, jadi kalau pengajuan Maret kemungkinannya di Mei baru keluar gitu ya, baru betul, berlaku tarif betul, angsuran PPh 25 yang baru gitu ya. Oke. betul. Ya. Oke, Pak JK 55LH ya. Semoga membantu. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh diajukan ya, teman-teman. Ini saya ini dari Bapak Bambang BS 74. SHU koperasi apakah objek pajak? Nah, kalau tadi dividen kan objek pajak gitu ya. Nah, kalau misalkan sisa hasil usaha dari koperasi apakah dianggap sebagai objek pajak apa enggak nih Bu Santi? Setahu saya terakhir udah bukan ya Pak ya, sisa hasil usaha itu di Ciptaker. Oke. Kenapa? Jadi di sisa hasil usaha yang dari bentuknya koperasi itu bukan objek pajak setahu saya. Oke. Mungkin nanti Jadi kita tidak bahas disamakan detail. seperti Iya, betul. dividen gitu ya. Oke. Betul. Jadi Pak Bambang BS 74 sisa hasil usaha dari koperasi setahu kita itu bukan objek pajak gitu ya. Ini Mm-mm. berbeda dengan dividen. Kalau dividen kan itu adalah objek pajak walaupun itu dengan syarat tertentu bisa dikenakan bebas pajak gitu ya. Oke, semoga membantu Pak Bambang BS. Pak Sukses Pak Amran Bu Santi, sangat membantu. Salam dari Legian Bali. Oke Pak Eka, terima kasih. Sama-sama, semoga kita bisa berjumpa di Bali gitu ya. Oke. Oke, kemudian ini dari Bapak JK 55LH. Pengajuan penurunan PPh 25 itu ke KPP, kira-kira prosesnya berapa lama dan apakah selalu disetujui? Nah, prosesnya tadi 1 bulan ya, kurang lebihnya ya Pak JK 55LH ya. Tapi apakah semuanya disetujui Bu Santi? Ini Ya, jadi pertanyaannya apakah semuanya disetujui atau ada yang ditolak atau gimana nih? ya sebenarnya tergantung dari KPP-nya ya Pak ya, karena itu Mm-mm. apa ya, wewenang dari KPP untuk setuju atau tidak. Tapi Mm-mm. kalau misalkan kita bisa memberikan proyeksi yang jelas, perhitungan yang jelas, seharusnya sih disetujui pengurangannya. Gitu Karena ya. toh nanti ini kan pengurangan PPh 25 ini hanya untuk angsurannya, tetap nanti di akhir tahunnya kita tetap akan bayar kurangnya di PPh pasal 29. Oke, jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman karena Betul. diberikan kemudahan untuk nyicil, menjadi lebih mudah dan lebih enteng buat wajib pajak. Tapi ujung-ujungnya di akhir tahun tetap harus dibayar semua gitu ya. Jadi Betul. secara logikanya sih harusnya selalu disetujui. Yang penting kita bisa memberikan proyeksi hitungan yang jelas gitu Pak Betul. JK55L. Ya, oke. Nah, kemudian oke. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar ya, teman-teman.
kita akan mencoba untuk menjawab. Ini apa ya? Nah, ini ada yang pertanyaan yang masuk, Bu Santi. Untuk penjual sering telat setor PPN, apakah boleh mereka buat e-billing kita yang setor, gitu ya? Oke, Bu Santi. Jadi ini ada penjual sering telat dia setor PPN-nya. Apakah kita boleh buat e-billing terus kita yang setor sendiri, gitu, Bu Santi? Ini kita sebagai pembeli ya Pak ya, maksudnya ya? Ya, kita sebagai pembeli nih. Terus Iya, orang jadi yang kita sebenarnya tempati beli selalu telat setor. Gimana tuh? Jadi sebenarnya telat setor atau enggak itu bukan urusan kita lagi Pak, karena kita pembeli itu udah titip bayar ke si penjual. Jadi kalaupun dia telat setor kan yang kena denda sanksi administrasi perpajakannya adalah si penjual, dan tidak ada konsekuensinya si pembeli telat kalau si penjual telat bayar. Oke, jadi ini kesalahan murni di penjual gitu ya. Dia udah pungut PPN, tetapi dia telat untuk setor dan lapor, maka denda dan sanksinya itu jatuhnya ke penjual, bukan ke pembeli. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya pembelinya butuh faktur pajaknya gimana tuh Bu Santi? Faktur pajak tetap bisa diterbitkan Pak. Walaupun dia belum bayar gitu ya? Betul. Belum setorkan gitu ya. Oke. Kan mungkin yang dipermasalahkan adalah aduh saya butuh faktur pajaknya nih, tapi dia lama misalnya buka faktur pajaknya atau itunya gitu ya. Jadi walaupun dia belum setor, Bapak boleh langsung minta faktur pajaknya gitu ya. Kalau misalkan butuh. Oke. Ya, ini karena si pembeli Bapak sebenarnya boleh menggunakan faktur pajak itu karena kan si penjual sudah upload Pak. Jadi selama gitu penjual ya? sudah upload, maka kita bisa pakai faktur pajaknya. Siap, oke. Nah, semoga membantu Pak ya. Oke, kemudian Bapak Yapiantono, izin tanya Pak Amran dan Bu Santi, pajak badan koperasi itu apa sama tarifnya seperti pajak badan yang lainnya, PT atau CV? Dan penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya-biaya, gimana tuh Bu Santi? Iya, betul Pak. Pajak koperasi. Jadi koperasi, ya koperasi pajak badannya sama dengan PT atau CV, jadi tetap dihitung penghasilan koperasinya, dikurangi biaya-biaya, lalu dikoreksi fiskal, laba fiskal, baru dihitung PPh terutangnya. Jadi sama ya? Oke, ini putus koneksinya. Jadi sama ya Bu Santi ya? Untuk koperasi dengan badan usaha yang lain seperti CV dan PT, kewajiban pajaknya sama ya tarifnya ya? Betul. Oke, seperti itu ya Pak Yapiantono ya, semoga membantu. Kemudian dari Ibu Santilio, Bu Santi mau tanya lagi, jika perusahaan menjual barang ke karyawan dengan harga modal, apakah ini tetap diterbitkan faktur pajak 040? Apa ini merupakan objek PPh? Ya, jadi ini maksudnya kalau menjual berarti kan bukan objek PPh di karyawannya, tapi di perusahaan tetap karena sebagai nilai penjualan. Oke. Walaupun harga marginnya gitu ya, harga modal gitu ya. Betul, harga modal. Tapi ini kayaknya sih bukan jual ya maksudnya ya Pak, tapi memberikan cuma-cuma ke karyawan. Makanya diterbitkan faktur 040. Oke. Nah, tapi ini indikasinya mungkin ada kemungkinan diindikasi bahwa ini titip jual aja gitu ya, karena ngasihnya harga modal. Apa betul seperti itu ya Bu Santi ya? Jadi kalau sekarang kalau konsinyasi itu sebenarnya udah bukan objek PPN, tapi ini kayaknya mungkin pemberian dari perusahaan buat ke karyawan aja dengan harga modal. Oke. Nah begitu ya Bu Santilio ya. Oke. Ya, mungkin Bu Santilio boleh komen lagi aja lanjutan maksudnya. Biar lebih jelas gitu ya, maksudnya seperti apa ya. Oke, ini ada dari Laundry Room MDO. Untuk pengambilan prive di CV, apakah ada Oke, Bu Santi lagi disconnected ya. Oke. Sorry Pak tadi. Ya Bu Santi. Oke, nah Bu Santi ini saya lanjutkan pertanyaannya dari Laundry Room MDO. Untuk pengambilan prive di CV,
Mm-mm. apakah ada ketentuan berapa maksimal yang boleh diambil? Apalagi CV ini masih hutang bank. Apakah peraturan debt to equity ratio itu berlaku untuk CV, Bu, atau cuma PT? Ya, sebenarnya debt to equity ratio juga berlaku untuk CV kalau misalnya si CV tersebut mau membebankan biaya pinjaman. Jadi Mm-mm. biaya pinjaman kalau CV mau bebankan tetap rasionya mesti 4:1 modalnya. Nah, sedangkan kalau Oke, misalkan prive diambil di CV berarti kan akan menurunkan nilai modal. oke. Sehingga Itu empat banding mengurangi satunya modal akan ya? betul, 4:1 akan semakin kecil. Oke, Konsekuensinya biaya bunga pinjamannya akan kecil juga yang boleh dibiayakan secara fiskal. oke. Jadi mungkin bisa diatur aja Pak biar 4:1-nya bisa tetap terpakai untuk membebankan biaya pinjaman. Oke, seperti itu ya. Jadi itu hubungan antara pengambilan privo dengan DER-nya itu tadi ya, Bu Santi ya. Betul. Oke. Jadi di CV juga tetap berlaku itu ya, Bu Santi ya. Tetap berlaku jika si CV mau membebankan biaya bunga pinjaman tersebut ya Pak. Oke, siap. Oke, Bu Santi. Nah, oke. Ada nih dari Bu Santi Leo. Maksudnya memang pemberian cuma-cuma. Ini tetap diterbitkan faktur pajak 040 dan bukan merupakan objek PPh kan, Bu? Terus jurnal yang tepat gimana ya, Bu? Beban promo di debit, penjualan di kredit. Benarkah begitu, Bu Santi? Ya, jadi kalau pemberian cuma-cuma itu kan berarti kita terbitkan 040 udah betul dan bukan objek PPh, bukan. Karena ini nanti kan Mm-mm. jadi beban deductible expense nih di laba fiskal, jadi boleh dikurangkan. Mm-mm. Nah, untuk jurnalnya berarti kan kita memberikan barang ya ke karyawan. Harusnya beban Oke. promosi di debit, kreditnya persediaan, kreditnya Mm-mm. lagi adalah itunya nilai PPN-nya, PPN keluaran. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk debitnya cocok ya Bu ya. Tinggal di kreditnya penjualan ditambah kredit lagi untuk PPN keluaran gitu ya. Ya, tidak ada penjualan ya Pak. Mm-mm. Tidak ada penjualan. Jadi debitnya beban promosi, kreditnya persediaan, kredit lagi PPN keluaran. Persediaan ya. Oke, jadi Mm-mm. bukan penjualan ya Bu Santilio ya, tapi di Bukan. Ya. kreditnya di persediaan gitu ya. Oke, semoga membantu Bu Santi. Kemudian dari Bapak Yapiantono, izin bertanya Bu Santi dan Pak Amran, apakah jika koperasi berkantor di ruko milik ketua koperasi secara cuma-cuma, ya, apa nanti secara aturan pajak koperasi tersebut harus bayar sewa? Terima kasih. Ya, sebenarnya tergantung Mm-mm. dari perjanjian antara ketua sama koperasinya nih Pak. Apakah si Oke. bangunan atau ruko tersebut itu kita pinjam pakai atau sebenarnya kita mesti sewa nih. Mesti Mm-mm. jelas kalau misalkan sewa berarti udah termasuk ke objek 4 ayat 2 mesti 10%. Oke, tapi kalau misalkan benar-benar nggak sewa, sebetulnya tinggal buat perjanjian bahwa ini hanya pinjam pakai gitu ya, Bu Santi ya. Jadi Betul, tidak ada betul, biaya sewa betul, yang dibayar, sehingga dia tidak menjadi 4 ayat 2 tadi gitu ya. betul. Jadi tetap dibuatkan saja surat perjanjiannya Bapak Yapiantono untuk supaya nanti bisa menjadi pertanggungjawabannya gitu ya, bahwa benar-benar ruko Mm-mm. ini hanya pinjam pakai, tidak ada biaya sewa yang keluar di situ. Oke, semoga membantu Mm-mm. Pak Yapiantono. Bapak JK55LH, pajak apa yang dikenakan untuk beli barang dari luar negeri dan jual di Indonesia, Bu Santi? Ya, jadi Impor kalau nih, pajak impor, misalkan Bu. beli barang dari luar negeri itu kan berarti nanti impor Pak, kenanya PPN, PPN masukan. Oke. Terus nanti ada PPh pasal 22. Jadi kalau misalkan di kalau kita impor barang, kita akan terbit yang namanya PIB, pemberitahuan impor Mm-mm. barang. Nanti di Oke, dalamnya ada PPN, ada bea masuk, ada PPh 22. oke. Secara tarif sama aja Tuh. ya, Bu ya? Sama PP-nya Pak, juga sama. tetap 11%, PPh dua-duanya juga tetap sama ya tarifnya ya? Ya, tergantung objeknya ya kalau PPh pasal Ah, 22. siap. Oke. Jadi seperti itu ya, Bapak JK55LH. Oke. Selanjutnya, ada lagi kah?
Oke, buat teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan diketik di kolom komentar ya. Kita akan mencoba menjawab lagi pertanyaannya. Tapi sambil menunggu ini ada lagi nih yang masuk nih. Dari Ibu Santilio lagi ya. Oke, Bu Santi, jika persediaan di kredit, ntar tidak klop karena ini barang sudah langsung mengurangi stok dan persediaan. Otomatis nilai persediaan akan selisih antara laporan neraca dan laporan rugi laba gitu ya. Mohon petunjuknya. Ya, Nah, jadi tadi kan di memang pada debat, saat gimana Bu Santi? kan tadi di laporan laba rugi itu kalau misalkan kita jual secara normal terbitkan 010 itu nanti debitnya Hmm, adalah beban HPP, kreditnya Oke. persediaan. Tapi karena ini adalah pemberian cuma-cuma dalam bentuk promosi, maka ini nanti debitnya sebenarnya laporan laba ruginya udah ada dalam bentuk beban promosi. Jadi yang membedakan itu. Mm-mm. Jadi harusnya tetap Oke. tetap tetap klop, Bu. Oke, jadi harusnya tetap di persediaan gitu ya, kreditnya di persediaan, tapi Kreditnya akhirnya akan klop persediaan. juga kok kalau seperti itu. Oke, baik, seperti itu ya Bu Santilio ya, semoga membantu. Oke, ini oke Bu Santi. Jadi sambil menunggu lagi pertanyaan, nah kita lanjut ya tadi untuk perbincangan kita mengenai pajak untuk apa namanya wajib pajak badan ya khususnya yang UMKM Bu ya. Oke. Nah, Bu tadi kan wajib pajak badan ini jangka waktu menggunakannya untuk CV adalah 4 tahun, yang PPh final 0,5, kalau PT 3 tahun gitu ya. Nah, Betul, setelah betul. itu berarti dia kan akan menggunakan PPh pasal 17 kembali ke tarif normal, betul ya, Bu ya? Betul, betul. Oke, betul ya. Nah, eh, nah kemudian, nah kalau misalnya Bu, kan ini opt-in sebetulnya untuk menggunakan PPh 2 apa namanya PPh final dengan eh, yang skema normal itu kan opsi sebetulnya ya, Betul, betul, Pak. boleh dipilih salah satunya. Nah kira-kira apa pertimbangannya orang boleh memilih yang PPh pasal 17 dengan PPh final yang 0,5 ini? Yang mana yang lebih menguntungkan sebetulnya Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan tergantung dari perusahaan itu sendiri. Misalnya nih Oke. kalau kalau labanya ternyata kecil, laba bersih perusahaan. Nah, itu lebih baik Mhm. menggunakan tarif normal menurut saya ya, karena laba perusahaan Oke. kecil sehingga pajaknya juga pasti akan kecil. Kalau kita ambil dari Oke. omset kan lumayan 0,5%. Ya, ya, ya. Nah, Secara tapi tarif kalau sebetulnya misalkan kelihatan 0,5, 0,5 itu betul, lebih murah gitu ya, tetapi ketika kita betul. hitung 0,5 ini kan lagi dari laba bruto gitu ya, dari omset Betul, dari bruto gitu ya Bu, peredaran bruto, betul. peredaran bruto. Nah kalau misalkan yang PPh 17 itu dari laba gitu ya Bu ya. Betul. Oke, nah sebelum kita, ini ada lagi pertanyaan nih. Mm-mm. Nah, dari Bu Santilio, karena kondisi ini saya dapat, karena kondisi itu dia dapat SP2DK nih Bu Santi, gara-gara kasus yang tadi. Jadi Yang di tetap ya, SP2DK ini tuh terkait apanya, Bu? Itu perlu lebih ya, jelas sih, Bu. oke. Jadi diperjelas ya Bu Santilio ya, apakah terkait penyerahan barang yang ke karyawannya yang tanpa tanpa apa lagi namanya, dengan harga 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 normal gitu ya Bu ya, harga pokok Mm. gitu ya. Tapi boleh diperjelas dulu, Bu Santi. Oke, kita lanjut ke Ibu Jenny Suripin. Jika pendapatan bunga tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, apakah bisa bebas pajak? Ini maksudnya Ibu Jenny. Jenny, ada pertanyaan sebelumnya ya? Mau Kayaknya nggak ada ya, Pak ya. ada ini jika pendapatan bunga. Oke, mungkin dapat bunga, dia investasikan di luar negeri nih. Ada investasi di luar negeri, kemudian dia dapat bunga, dia bawa ke Indonesia, apakah itu bisa bebas pajak gitu ya? Mungkin seperti itu ya Bu Jenny ya. Kalau bunga sih nggak ada ya, Pak ya, ketentuannya. Tapi kalau Mm-mm. dividen iya. Kalau dividen dari Oke, luar negeri mau dibawa masuk ke Indonesia diinvestasikan itu jadi bebas pajak. jadi bebas pajak. Kalau bunga udah kena pajak
final ya, Bu ya? Kalau di Indonesia betul kena pajak final, tapi kalau misalkan dari luar negeri ini nggak ada penjelasannya sih apa bunganya itu dari mana. Nggak ada. Oke, belum ada ketentuannya gitu ya. Apakah nantinya bisa bebas pajak di Indonesia atau tidak gitu ya, Bu Santi ya? Oke, Bu Jenny mungkin bisa diperjelas ini pendapatan bunganya dari mana ya? Kita agak-agak meraba-raba ya untuk pertanyaannya ya. Oke, untuk Bapak Yapiantono, izin bertanya, Bu Santi dan Pak Amran, jika saya karyawan, ada bisnis mobil pribadi saya untuk disewakan, apakah pajaknya itu final apa digabung? Nanti pakai form 1770 atau 1770 polos untuk laporan tahunannya, Bu Santi. Ya, jadi kalau untuk karyawan ada bisnis mobil pribadi, sewain mobil pribadi itu kan objek PPh pasal 23. Jadi Tiga, kalau ya sewa oke. menyewakan aset yang bentuknya bergerak selain tanah dan atau bangunan itu objek PPh pasal 23. Sehingga nanti Oke, perhitungannya akan digabung dengan penghasilan dari karyawan itu dan kemungkinan oke, akan terjadi kurang bayar. oke. Jadi PPh 23 yang tarifnya 2% betul ya Bu Santi ya? Betul, betul. Oke. Jadi Pak Yapiantono yang tarifnya 2%, nanti kemungkinannya akan ada kurang bayar gitu ya. Jadi Betul, digabung dengan penghasilan dari karyawan. Semoga betul. membantu Nah, Pak Yapiantono. Nah ini form yang Ibu, digunakan itu Bu Jenny, 1770, Pak. Form yang 1770 digunakan yang polos 70. ya? Betul, yang polos. Karena udah bukan Oh, pegawai, ada pekerjaan bebas. oke, jadi kalau ada pekerjaan bebas pakai yang 1770 polos gitu ya. Mm-mm, Yang nggak ada S-nya ataupun betul. SS. Oke, ini Mm-mm. Bu Jenny Suripin. Iya benar. Yang mana nih Bu yang benar? Kami menduga-duga apakah dari tabungan di luar negeri atau dari dividen nih Bu. Yang mana nih yang benar Bu Jenny ya? Oh, Oke, ini ada, Pak. Ibu. Sambungannya di bawah Mm-mm. nanti. Oh, di bawahnya ya, pendapatan Heeh. bunga atas investasi di luar negeri, misalnya punya obligasi atau deposito di luar negeri, Bu Santi. Ya, jadi nanti pendapatan bunga ini sebenarnya udah dipotong pajak oleh pihak luar negeri, masuk ke Indonesia itu jadi Mm-mm. penghasilan lain yang akan Mm-mm. dihitung dengan penghasilan kayak dari gaji itu ditambah diakumulasi. Jadi nanti Oke, bukti jadi potong yang diterima dari luar negeri itu akan menjadi kredit pajak PPh pasal 24. oke, boleh jadi kredit pajak gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi semoga membantu Ibu Jenny ya. Nah, kemudian Ibu Santi, Bu SP2DK atas selisih persediaan di neraca dan rugi laba ya. Yang rugi laba yakni selisih beban promo atas pemberian cuma-cuma tadi. Saya masih belum nangkep siapa ya persediaan itu kan hanya di neraca Bu Santi. Mungkin nanti boleh kirimin Mm-mm. contoh SP2DK-nya ke IG Santi boleh. Ya, di DM aja gitu ya biar lebih jelas ya, Bu ya. Ini untuk Iya SP2DK-nya, boleh. ini Heeh. spesial case deh buat Takutnya buat Bu saya salah Santilio ini, ya. saya salah ini. Heeh. Ya takut salah jawab Pak. Mesti Oke, jadi tahu ini detail case-nya. special case nih buat Bu Santilio, dipersilakan untuk kirim SP2DK-nya ke di DM aja langsung ya ke Ya, konsultasi pajak underscore KPA ya, langsung ke Bu underscore Santi nanti KPA. dibantu. Ya, Yes. Oke. Nah, boleh boleh. kemudian oke. Oke, ini ada dari mana nih? Dari Bapak FRSK 55A. Untuk UMKM yang Mm. mau naik kelas ke PT perorangan, perlu belajar pembukuan umum atau mesti kuliah akuntansi lagi nih Bu Santi? Ya, jadi untuk UMKM yang mau naik kelas ke PT Perorangan ikut kursus kita aja Pak, kursus saya dan Pak Amran. Betul. Betul. Jadi ya sekedar bocoran bahwa kita akan ada kursus yang akan segera Mm-mm. launching ya Bu, Ibu ya, nanti boleh ikut Betul, untuk apa namanya UMKM yang mau naik kelas gitu ya. Nah, betul, ditunggu aja deh betul. tanggal mainnya ya Pak ya. Nanti kita akan umumkan segera Bapak FRSK 55A ya. Oke, semoga membantu ya Pak. Nah, kemudian Ibu Jenny Suripin.
Jika pendapatan bunganya diinvestasikan kembali di Indonesia, apakah bisa dibebaskan pajaknya, Bu? Ya, jadi kalau setahu saya pendapatan bunga itu tidak ada ketentuan untuk dibebaskan pajak, Bu, kecuali dividen, dividen dari luar negeri. Yes. Dan itu pun Hmm, karena atas modal yang kita setor di luar negeri. Sedangkan kalau Oke, misalkan obligasi, ini kan tidak ada ketentuannya. oke. Jadi Dan saya belum bisa jawab detail nih terkait ini. ya, kalau kalau di dalam negeri sih sebetulnya kalau Ibu dapat bunga ataupun apa namanya dari obligasi sebetulnya udah kena pajak PPh final gitu ya Bu Santi ya. Harusnya Betul. sudah tidak dikenakan pajak berganda gitu ya. Oke, tapi ini nanti coba kita update dulu ya Bu Santi ya untuk penghasilan bunga dari luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia. Mm-mm. Nanti kita coba update aturan terbarunya seperti apa ya. Ya. Oke, kemudian Bapak Yapiantono. Maaf, terkait PPh tiga mengenai sewa mobil. Maksudnya saya setor PPh tiga terus nanti itu akan jadi kredit pajak setelah dihitung ulang dengan penghasilan sebagai karyawan. Gitu ya, betul ya Bu Santi ya? Enggak, Pak. Jadi PPh tiga ini dipotong sama pihak lawan transaksi. Kalau Mm-mm. misalkan lawan transaksinya badan. Jadi kalau Oke, badan yang sewa mobil ke Pak Yapianto, nanti badan tersebut akan kasih yang namanya bukti potong PPh pasal 23. Nah, nanti bukti potong tersebut jadi kredit pajak pada saat Bapak ngitung akumulasi penghasilan. oke. Nah, kalau misalkan dia orang pribadi, berarti yang bayar Pak Yampiantono sendiri gitu ya? Betul, nanti bayarnya barengan dengan kurang bayar di SPT tahunan, berarti PPh pasal 29. Oke, tidak harus langsung dibayar saat itu ya. Tuh nanti setelah Betul, dihitung SPT tahunan baru sekalian dibayar dengan kurang pajak yang lain gitu ya, Bu ya. betul, betul. Oke. Nah, semoga membantu ya Pak Yapiantono. Ibu Liana Kosasih. Sabar ya. Ya, Ibu Liana Kosasi. CV ketika menjadi PKP setelah mencapai 4,8 miliar per satu tahun atau dalam bulan berjalan langsung menjadi PKP Bu Santi. Nah, yang mana nih? Apakah nunggu setahun baru dia mengajukan PKP atau misalkan pas bulan berapa dapat 4,8 langsung diajukan sebagai PKP nih Bu Santi? Yang mana nih yang benar? Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan ketentuan undang-undangnya, kita wajib mengajukan PKP setelah 1 bulan, paling lambat 1 bulan setelah omset melebihi 4,8. Contoh, Bu Luciana punya omset di bulan September udah 4,5 M. Lalu di bulan Oktober Oke, ternyata udah jadi 5 M nih. Berarti paling lambat oke, Bu Luciana wajib mengajukan PKP pada bulan November, akhir bulan November. November. Yes. Oke. Jadi 1 bulan setelah omset dicapai 4,8 M itu sudah wajib apa namanya mengajukan pengukuhan ya sebagai PKP Bu Betul. Liana. Ya, semoga membantu Bu Liana. Oke, Bu Jenny. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Jenny. Semoga membantu. Ya. Oke, dan tidak terasa waktu kita juga udah habis nih Bu Santi ya. Ini Pak Yapiantono, terima kasih Ya, banyak, Pak. sukses selalu Bu Santi dan Pak Amran. Sama-sama Pak Yapiantono, Ya, semoga thank you, membantu Pak. ya. Oke, dan ya waktunya juga pas ya 1 jam kita live ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga live ini bisa membantu teman-teman semua dalam lebih memahami lagi pajak, lebih melek pajak lagi ya. Dan kita akan selalu live di hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu ya teman-teman ya. Dan untuk yang teman-teman yang mau menghubungi saya berdiskusi spesial boleh menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, dan untuk menghubungi Ibu Santi bisa di www.konsultasipajak.co.id. Betul ya Bu Santi ya? Betul, betul. Oke, terima kasih banyak waktunya Bu Santi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan gitu Siap, ya. Hari thank ini you, ramai Pak. banget pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Bu Santi, terima kasih Pak Eka dan semuanya teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.